bagi seorang musafir, apakah wajib bagi mereka mengqashar sholatnya ataukah tidak? Mengqashar nggih, 4 jadi 2, 3 jadi berapa? Nggak ada ya. 2 jadi berapa? Nggak ada ya. Jadi qashar itu terbatas pada 4 rakaat. Ulama sepakat 3 nggak ada qasharnya, 2 juga tidak ada qasharnya. Qashar diletakkan pada 4 rakaat saja. Pembahasan kita ini adalah apakah itu hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Wajib ataukah sunnah? Di sini para ulama terjadi perbedaan di antara mereka. Madzhabul jumhur, mayoritas para ulama berpendapat mengqashar rakaat bagi musafir itu sunnah. Itu sunnah. Pendapat yang kedua, pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm, oleh Imam Syaukani, Son'ani, Siddiq Hasan Khan, ulama sekarang, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, dan guru kami Syekh Mubil, mereka semuanya berpendapat qashar bagi musafir itu hukumnya wajib. Jelas nggih? Nah, sedikit kita berargumentasi atau menyebutkan argumen masing-masing, kemudian kita sebutkan manakah yang paling kuat dari 2 pendapat itu. Tapi biar meringkas, kita sebutkan terlebih dahulu dari 2 pendapat ini, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan wajib bagi musafir untuk mengqashar sholatnya. Wajib Pak ya, wajib. Bahasa wajib, kalau enggak berarti dosa. Bagi yang ngerti, kalau enggak ya pasti dosa kan gitu kan. Apa dalil yang mendasari bagi yang mengatakan wajib? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, faradallahu sholata hina faradaha rak'ataini fil hadari was safari fa ukirrat sholatus safari wazida fi sholatil hadari. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat. Ketika Allah mewajibkannya itu 2 rakaat, baik Anda posisi musafir ataukah Anda posisi mukim. Itu awal Pak, awal. Jadi awal Allah wajibkan sholat itu berapa? 2 rakaat. 2 rakaat. Sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, pokoknya 2 rakaat semuanya. Nah setelah itu apa? Perhatikan, fa'ukirat sholatus safari. Sholatus safar, sholat safar ditetapkan seperti awal, yaitu 2, dan ditambahi pada sholat yang mukim, baik penambahan 1 kayak maghrib dan penambahan 2 kayak zuhur, asar sama isya. Sisi pendalilan dari hadis Aisyah tadi, dari konteks Allah mewajibkan sholat ketika awalnya itu 2, ditetapkan sholat safar itu seperti semula. Berarti kalau seperti semula berarti apa? Kembali ke hukum wajib 2 rakaat.
Nah, ditambahi bagi mukim. Nah, kalau mukim ada penambahan rakaat. Nah, mafhumnya kalau Anda musafir terus sholatnya 4 rakaat, lah menyelisih hadis ini dong. Kok menyelisih? Ya jelas lah, wong asal sholat itu 2 rakaat. Ditetapkan posisinya ketika musafir tetap 2 rakaat. Loh Anda kok 4 rakaat? Dari mana? Dari mana? Nah, jelas nggih? Ini dalil yang amat kuat, amat kuat. Kemudian dalil kedua di bawahnya dalam sisi kekuatannya, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam ketika safar nggak pernah kecuali mengqashar. Sebagaimana penyebutan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga penyebutan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, banyak kitab menyebutkan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam ketika safar tidak pernah ada satu hadis pun yang menjelaskan Nabi itu sholatnya 4 rakaat, gak ada. Nah, maka perbuatan Nabi dan hadis Aisyah tadi satu konteks, satu paket gitu ya, saling menguatkan. Berarti apa? Sholat musafir itu 2 rakaat dan itu wujuban, hukumnya wajib. Adapun dalil yang dipakai oleh mayoritas para ulama, ada beberapa dalil dan semua terbantah. Dalil pertama, mereka bilang ada hadis yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika safar yuqassir wa yutimmu. Ada hadis yang Rasulullah Shallallahu hadis Aisyah rawahu Daruqutni dalam kitab sunannya, Baihaqi dalam Sunan Kubra. Aisyah menyebutkan Nabi itu ketika safar yutimmu, terkadang menyempurnakan, wa yuqassir, dan terkadang mengqashar. Nah, ini dipakai oleh mayoritas para ulama. Ini dalil Nabi ketika safar menyempurnakan. Maka berarti mengqashar itu hanya dihukumi sunnah saja. Tapi sayang, hadis ini lemah sekali, bahkan bisa kita katakan maudhu'. Kenapa kok maudhu'? Karena di situ ada rawi namanya Al-Qudaimi. Al-Qudaimi ini namanya Muhammad ibnu Yunus, dan di biografi beliau itu rawi kadzab, pendusta. Dan ada namanya Mughirah ibnu Ziyad, memiliki manakir. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang selalu diingkari dan menyelisih hadis ini. Dengan kesimpulan itu, maka riwayat ini nggak bisa dijadikan dalil tentang sunahnya mengqashar, karena hadisnya lemah. Alasan kedua, pernah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu itu ketika di Mina, kasusnya di Mina, Utsman itu mengqashar, menyempurnakan sholatnya, padahal Utsman itu dari kota Madinah berangkat haji. Nah, ketika di Mina, Utsman itu menyempurnakan sholatnya, dan diikuti oleh para sahabat semuanya. Hatta Abdullah ibnu Mas'ud mengikuti Utsman. Kalaulah andai kata mengqashar itu hukumnya wajib, nggak mungkin didiamkan oleh para sahabat yang begitu banyaknya, pasti akan diingkari oleh mereka. Jelas, ini alasan kedua, dan ini bisa dibantah. Bantahan yang pertama adalah satu, yang namanya hujah adalah Allah dan Rasulnya, yang namanya dalil adalah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ada riwayat yang menyebutkan Utsman itu
saat di Mina itu menikah sama orang Mekah. Nah, ketika dia menikah sama orang Mekah dan punya rumah di Mekah, maka jadilah dia orang mukim. Paham ya? Mukim, makanya dia menyempurnakan. Jadi belum menikah sama orang Mekah, berarti kalau nikah sama orang Mekah berarti apa? Jadi orang Mekah lagi. Maka dia nggak menyempurnakan, maka dia tidak mengqashar karena posisinya sudah punya istri lagi baru di Mekah dan punya rumah di Mekah. Bisa dipahami? Ini satu. Alasan yang kedua, Utsman itu mentakwilkan, dia punya alasan. Alasannya gimana? Wong saya ini kan asli wong Mekah gitu kan. Selalu saya pindah ke Madinah. Pahamnya Utsman, berarti kalau saya kembali kemana? Ke tempat asal saya, ya saya harus menyempurnakan. Itu pahamnya Utsman. Dan beberapa riwayat yang lain menyebutkan Utsman itu di safar yang lain selain di Mina, beliau mengqashar salatnya. Mengqashar salat sebagaimana penyebut Ibnu Hajar Fathul Bari dan Ibnu Luqayyim dalam Zadul Ma'ad. Utsman itu mengqashar salatnya ketika dia safar. Dimanapun ketika beliau safar, dia qashar salatnya. Cuma kasusnya di Mina aja beliau menyempurnakan. Lagi berarti bukan jadi alasan. Bukan jadi alasan. Alasan nomor 3, bagi yang mengatakan itu sunnah, mereka berdalil laisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Kan enggak ada dosa. Bahasa tidak ada dosa berarti apa? Enggak wajib pada itu kan, enggak wajib. Enggak wajib untuk mengqashar kan gitu, untuk mengqashar. Ini juga bisa dibantah. Kalimat laisa alaikum junahun itu sekedar menafikan, meniadakan tidak ada dosa di hukum asal. Akan tetapi di sana ada dalil setelahnya yang mewajibkan. Maka hukum asal nggak ada dosa. Iya, memang nggak ada dosa untuk mengqashar. Itu hukum di awal. Setelah itu datang dalil yang mewajibkan. Itu bantahan belum. Bantahan yang kedua, laisa alaikum junahun itu adalah awalnya mengqashar itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang membuat berat para sahabat. Masa sholat kok dikosor? Itu bayangan para sahabat. Jadi untuk mengangkat keberatan para sahabat tadi yang mereka merasa berat dan merasa asing, merasa aneh, masa sholat kok dikosor? Maka Allah mengatakan, iku ora apa-apa, enggak dosa. Jadi ini sama sekali enggak bahas masalah hukum, enggak membahas masalah hukum, akan tetapi hanya sekedar membahas bahwa setiap para sahabat itu merasa berat, aneh, ini hukum apa ini? Kok malah sholat kok dikosor? Makanya nggak apa-apa, nggak dosa, kosor aja lah. Jadi ini nggak menjelaskan sama sekali masalah hukum, hanya mengangkat keberatan para sahabat ketika mereka mengqashar sholatnya. Jadi itu ya. Jadi kesimpulannya terbantah satu persatu apa yang menjadi argumen mayoritas para ulama. Nah, kesimpulannya berarti apa? Qashar bagi musafir 2 rakaat hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Ini dipahami secara hukum loh ya. Jadi ini harus ngerti. Jadi musafir itu kalau ketika safar ya ngerti hukumnya. Saya itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Nah, selanjutnya, apakah kewajiban mengqashar sholat itu diikat ketika ada rasa takut sama musuh? Apakah kewajiban atau syariat mengqashar sholat
itu diikat manakala ada rasa takut akan dibunuh oleh orang-orang kafir, gitu kan? Ataukah itu umum, baik aman atau tidak aman boleh mengkosor? Berarti kan ada hadis, ada ayat Pak, ada ayat. Falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosor salat-salat kalian jikalau kalian takut musuh-musuh kalian menyerang kepada kalian. Berarti hadis apa? Berarti syariat mengkosor itu manakala ada rasa takut. Kalau rasa aman kayak kita ini ngapain dikosor? Bisa dilihat ya. Kenapa saya angkat di sini? Karena sebagian orang yang memiliki ilmu itu mendatangkan ini ayat, syubhat ini ayat, sehingga dia mengatakan apa? Nggak ada kosor manakala di waktu aman. Indonesia aman, ngapain dikosor? Kan gitu Pak. Sehingga hukum kosor itu nggak berlaku manakala waktu itu manakala aman, nggak berlaku manakala aman. Bisa dipahami? Baik. Datang sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kita bantahnya dengan dalil Pak. Kita bukan bantahnya dengan akal, tapi dengan dalil. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ya'lah ibnu Umayyah, ini hadisnya, hadis Bukhari dan hadis Muslim. Jadi Ya'lah ibnu Umayyah bertanya kepada Umar bin Khattab kasus ayat ini, laisa alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kata Ya'la ibnu Umayyah, faqad aminan nasu, manusia sudah aman. Terus ngapain kita harus mengkosor? Jadi Ya'la ibnu Umayyah itu memahami zahirnya ayat. Zahirnya ayat menuntut apa? Kalau sudah aman nggak ada kosor. Kosor itu berlaku manakala tidak aman. Kan begitu Pak. Nah, coba lihat. Kata Umar bin Khattab ketika ditanya itu, ajibtu mimma ajibtu minhu. Saya juga punya iskal. Maksudnya itu punya masalah seperti yang Anda tanyakan ini. Jadi saya punya masalah seperti yang Anda punya masalah. Lalu fasa'altun nabiyya. Lalu aku langsung nanya sama Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi masalah kamu itu pernah terjadi pada saya juga. Tapi saya ada Nabi, tak tanyakan langsung kepada Nabi. Faqala, kata Nabi, shadaqatun tasaddaqallahu alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu adalah sedekahnya Allah. Itu adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada kalian, maka terima sedekahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya in khiftum, jikalau kamu itu takut, itu nggak berfungsi di sini. Kenapa kok nggak berfungsi di sini? Karena dibantah oleh Allah kan, oleh Rasulullah kan. Itu sedekah ya Allah. Trimon gitu ya, trimon gitu kan. Nah, berarti ini menunjukkan apa? Baik itu ketika ada merasa aman atau takut, tetap berlaku hukum ini. Tetap berlaku hukum ini. Bisa dipahami insyaallah? Sekarang Indonesia aman apa enggak Pak? Hah? Aman enggak?
Aman, alhamdulillah. Muji kepada Allah dosa aman. Berarti gimana? Hah? Kosor gak nih? Kosor. Kok? Kosor.